Salam Media Sriwijaya. Menjelang bulan suci Ramadan yang diperkirakan jatuh pada tanggal 28 Maret tahun 2023 mendatang. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palembang akan mulai mengawasi bahan makanan. Hal ini dikatakan Kepala BPOM di Palembang Zulkifli sesak kegiatan pemaparan rancangan kerja BPOM di Palembang kepada awak media di kantornya Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023 pagi. Sebelum puasa, kita tetap melakukan kegiatan. Kita akan melakukan kegiatan pengawasan distribusi produk-produk makanan yang sering digunakan saat bulan puasa, kata dia kepada awak media. Zulkifli mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan untuk memberikan sosialisasi di tempat-tempat jualan takjil. Di bulan puasa, akan kita lakukan pengawasan di tempat berjualan makanan berbuka puasa. Kita akan buat surat ke Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan supaya di tempat penjualan takjil diberikan sosialisasi, kata dia. Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar pintar-pintar dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi di bulan Ramadan. Untuk masyarakat, checklist terlebih dahulu sebelum membeli. Jadi begini, apa yang kami sampaikan perlu diketahui berpotensi bahan berbahaya seperti apa. Misal rujak mie, kalau mie-nya lurus cari yang bengkok saja pungkasnya. Berbeda untuk kita turun ke sana. Nah, setidaknya ini Pak Eko dengan tim ini mau teman-teman media ketika kami menggerebek A1 suatu pelaku usaha, mau ini teman media kasih tahu ya. Nah, lihat nanti kita bicarakan dengan biasa teman-teman di pendidikan juga ada yang bisa kita informasi yang harus kita berikan ke masyarakat ya kayak teman-teman yang lain ada kamera di sana. Yang benar-benar kita lihat Pak, yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan penggerebekan atau penindakan hukum terhadap pelaku usaha yang memang sudah jadi target kita A1. Tapi dalam rangkaian kegiatan itu ini perlu berproses, ya. Nah kemudian yang kedua tadi. Jadi sepanjang tahun lalu gimana Pak? Iya. Apanya? Di tahun 2002 Pak. Ya, sebenarnya ada data yang kita sampaikan yang dalam rangka kan kita dalam strategi pencegahan KIE kita sudah melakukan penyebaran informasi pada masyarakat dengan anggota DPR Komisi 9 dan juga kita juga melakukan penyebaran informasi di tingkat kecamatan yang peserta desa. Nah dalam segi pengawasan kita juga melakukan pengawasan sarana ketika sarana itu melakukan pelanggaran tentu ada yang harus kita tindak lanjuti. Nah untuk tindak lanjuti ada juga di Dinas Kesehatan karena memberikan izinnya Dinas Kesehatan. Tentu kita berharap Dinas Kesehatan bisa atau instansi terkait di kabupaten kota sesuai dengan SK bupatinya bisa menindak temuan. Nah dalam segi penindakan seperti yang saya sampaikan ada beberapa kasus yang kita temukan berformalin waktu belum puasa sudah kita proses tersangkanya sudah kita di tahap 2. Begitu juga sarana-sarana yang tidak berwenang menjual obat juga kita proses secara hukum. Gitu. Saran dan masukan Pak untuk. Nah dalam bulan puasa ini ya ini kan hampir ya yang jelas kegiatan dalam bulan puasa sebelum puasa kita juga melakukan kegiatan. Jadi kita akan melakukan kegiatan terhadap sarana distribusi produk-produk makan yang sering digunakan di bulan puasa. Ya, retail. Nanti silakan saja nanti mungkin kita share juga di grup ada kegiatan dengan apakah dengan Ibu Oa dan sebagainya. Nah, di bulan puasa tetap kita lakukan pengawasan di tempat-tempat penjualan buka puasa. Dan kita berharap teman-teman yang setahun sebelumnya kita akan membuat surat ke Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan supaya setiap tempat penjualan takjil itu diberikan sosialisasi. Bisa mengundang BPOM, bisa mengundang Dinas Kesehatan. Himbauan untuk masyarakat Pak. Nah untuk masyarakat itu tadi, checklist itu tadi. Sekarang begini, untuk produk-produk siap saji, apa yang kami sampaikan produk siap saji yang sering berpotensi mengandung bahan berbahaya itu apa? Dan ciri-ciri seperti pada rujak mie. Mie-nya coba dilihat dulu, kalau lurus mie-nya, sudah dulu lah cari yang bengkok-bengkok saja gitu ya. Gitu seperti itu. Seberapa sering dari BPOM ke pasar? Kalau ke pasar itu kan hanya itu yang jelas kita sarana yang berizin. Pasar itu yang lebih Dinas Perdagangan apa. Kalau ke pasar kita ada program pasar aman dari bahan berbahaya. Tahun ini kita ada 3 kabupaten kita intervensi ya. Muara Enim, Banyuasin, kemudian Oki. Nah, ini ada program pasar aman dari bahan berbahaya. Karena bahan berbahaya itu ada di pasar. Dibeli di pasar. Maka pasar harus bebas dari bahan berbahaya. Oke, makasih Pak.